Halo guys, jadi di sini gue lagi pegang yang namanya Bapipis owal atau burung hantu, yang biasa di beberapa daerah tuh disebutnya ketupa-ketupu. Nah, jadi dia tuh hewan pemangsa ya, seperti halnya elang dan yang predator-predator lainnya. Nah, ciri-ciri dari si ketupa ini atau si Bapipis owal ini sangat gampang banget teman-teman. Kita lihat dari coraknya. Dari coraknya aja udah beda nih, warnanya coklat. Nah, biasanya dia tuh berukuran sedang dari burung hantu pada umumnya. Memiliki 40 sampai 48 cm panjangnya. Terus rentang sayapnya tuh sekitar 60 sampai 70 cm gitu. Dan memiliki berat badannya sampai sampai 2100 gram gitu. Lihat di sini ciri-cirinya. Ini seperti kuping, ada dua tuh. Nah, si burung hantu ini tersebar sangat banyak sekali di Indonesia, termasuk seperti Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Kepulauan Riau, dan juga Bangka Belitung. Nah, Bapipis owal ini merupakan hewan memangsa ikan-ikan kecil, karena biasanya si Bapipis owal ini hidup di perairan Indonesia. Maka dari itu disesuaikan dengan namanya, yaitu Bapipis owal. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan si bapi ini memakan hewan-hewan kecil seperti burung, lalu tikus. Nah, jadi kalau misalkan makanan pokoknya ikan-ikan kecil, agar nggak bosan ya teman-teman, si bapipis owal ini dikasih seperti piit atau biasanya disebut emprit gitu. Burung-burung kecil yang biasanya ada di sawah. Dia suka nih, apalagi kalau misalkan mau bikin si bapipis owal ini buat nurut atau misalkan belajar terbang kepada kita, yang biasa dikenal dalam beberapa penghobi itu disebutnya fly to me FTM. Kalau misalkan kalian tuh ingin atau eh, hobi gitu terhadap burung-burung predator seperti ini, yang pertama adalah siapkan dulu atau pikirkan dulu sebelum memelihara si bapi ini. Karena apa? Si bapi ini apa ya, bisa dibilang seperti harus melakukan perawatan ekstra teman-teman. Saya mendapatkan si bapipis owal ini di di marketplace atau saya sebutkan Facebook. Nah, saya membelinya dulu tuh sekitar berapa ya, 600 kalau nggak salah. Nah, dalam kondisi yang masih galak teman-teman. Nah, gimana sih caranya yang saya lakukan agar si Buffy ini dapat ramah kepada kita, terus nurut. Nah, cara-caranya yang saya terapkan kepada si Buffy ini, yang asalnya galak dan sekarang alhamdulillah tuh udah mendingan, udah anteng di glove, walaupun saya pakai glove yang emang bukan aslinya. Karena yang aslinya nggak tahu kemana nih teman-teman. Kemarin tuh dicuci, tapi nggak tahu, lupa lagi saya nyimpannya. Pakai yang ada dulu aja ya. Nah, balik lagi, gimana sih caranya buat merawat si Buffy ini, atau misalkan ada teman-teman yang pengen ngerawat, gimana sih tipsnya gitu. Oke, sekarang yang pertama tuh pikirkan dulu teman-teman, pikirkan resikonya memelihara si ini tuh gimana sih. Jangan sampai ketika teman-teman pengen lalu merawat si Buffy dan akhirnya si Buffy ini terlantar gitu. Nah, yang pertama tuh. Yang kedua, siapkan budget teman-teman, karena untuk perawatan si Buffy ini sama seperti hewan-hewan yang lain, harus menyiapkan budget yang ekstra. Karena untuk pakannya saja bagi satu ekor burung bisa dikalkulasiin itu bagi saya sekitar sebulan tuh sekitar 150.000 teman-teman. Cukup lumayan ini ya, cukup lumayan gede gitu untuk seekor burung gitu. Karena dia tuh makannya daging burung kecil, atau biasa juga daging ikan kecil. Kalian harus meluangkan waktu. Gimana sih cara meluangkan waktu? Minimal teman-teman, kalau misalkan kalian pengen punya yang kayak gini, untuk 2 jam tuh minimal ditaruh di atas blok seperti ini. Nah, dia mau terbang. Oh enggak, ternyata pup teman-teman.
Pup ternyata teman-teman, saya kira mau terbang. Oke, jadi agar anteng di dalam glove ini ya, kalian harus membiasakan. Ntar cut. Oke, yang ketiga nih, yang ketiga tuh biasakan memandikan si Buffy Fish awal, karena burung juga ada kutunya teman-teman. Jadi semaksimal mungkin kalian meluangkan waktu untuk memandikan si burung ini dan menjemurnya juga. Kalau saya sendiri biasanya memandikannya seminggu 2 kali atau 3 kali agar bersih dan juga tidak bau. Selain itu, kalian juga harus membersihkan kandang. Tapi saya tidak menyarankan teman-teman untuk memakai kandang si Buffy ini, karena yang ditakutkannya tuh si sayapnya takut rusak. Jadi kalian bisa beli tempat-tempat untuk tenggeran si Buffy ini. Banyak kok di marketplace, bisa kalian beli. Nggak usah tinggi-tinggi, minimal 30 cm lah dari atas tanah, itu udah baik buat si Buffy. Terus juga yang keempat itu, jangan lupa kalau misalkan teman-teman beli si Buffy ini pakai angklet atau seperti ini teman-teman, tali untuk di kakinya. Karena yang dikhawatirkan itu ketika kita udah mulai ngelatih si Buffy ini, yang namanya hewan buas itu instingnya pasti ada ya. Yang dikhawatirkan itu kalian udah beli mahal-mahal, udah ngerawat semaksimal mungkin, tapi ketika insting liarnya keluar lagi, ketika sama kalian di treatment, malah kabur gitu kan, sayang banget itu uangnya. Nah, jadi usahakan kalian memakai angklet. Ini angklet khusus ya teman-teman, jangan sampai kalian memakai besi gitu, yang model-model kayak gitu tidak disarankan, karena takut melukai si kaki si Buffy Fish awal ini gitu teman-teman. Nah teman-teman, yang kelima ini biasakan kalian meluangkan waktu untuk berinteraksi. Nih seperti ini teman-teman, gitu. Nah yang terakhir teman-teman, yang kelima, kalian biasakan untuk berinteraksi sama si hewan peliharaan kalian ini. Karena seperti manusia ya, sering berinteraksi berarti mempercepat untuk dekat sama si hewan peliharaan gitu. Makanya sering berinteraksi. Dia itu sebenarnya hewan ini ya, hewan yang aktif di malam hari. Jadi kalau misalkan kalian kerja atau sibuk dengan urusan kalian, masih bisa nih nyempetin malam-malam seperti dielus-elus. Ya minimal 2 jam lah kalian berinteraksi kepada si Buffy ini. Karena si Buffy ini juga butuh kasih sayang teman-teman. Gitu, nggak cuma manusia ya. Si Buffy ini juga butuh kasih sayang gitu. Teman-teman, siapa sih yang nggak mau nih pelihara si burung hantu ini? Tapi kalian harus ingat ya, kalian kalau misalkan pengen memelihara apapun itu, tapi resikonya harus tanggung sendiri nih ya. Jadi si Buffy ini resiko memelihara si Buffy ini banyak sekali teman-teman. Yang pertama nih, kalian harus siap nih dicakar-cakar seperti ini kalau misalkan kalian gak pakai glove. Makanya penting banget kalau pakai glove ini, menghindari adanya cakaran-cakaran kayak gini. Apalagi kalau misalkan si Buffy-nya ini masih galak teman-teman, atau masih yang hasil nangkap di alam gitu. Terus juga kalau misalkan teman-teman melihara si Buffy ini, yaitu pupnya teman-teman. Nah, pupnya itu lumayan sering kalau si burung hantu ini. Kalian misalkan kasih makan, pasti nih beberapa saat tuh langsung pup gitu. Jadi sering-sering aja bersihin. Atau misalkan kalian seperti saya itu, di angkringannya itu di bawahnya dipakai nampan, itu biasa yang dipakai buat nampan kandang kucing. Nah saya biasanya ditempatkan di situ agar si kotorannya gampang buat dibersihin. Nah terus resiko memelihara si Buffy ini adalah berisik teman-teman kalau misalkan lagi lapar. Jadi kalian kebayang kalau misalkan tengah malam sendirian, terus tiba-tiba si Buffy ini
bersuara gitu kan agak serem juga, atau kalian lagi tidur keganggu juga gitu. Jadi kalau misalkan kalian pengen memelihara si Buffy ini, coba dipikirkan baik-baik lagi. Positifnya tuh si Buffy ini sangat setia teman-teman sama kita. Kalau misalkan kita udah deket banget sama si Buffy ini. Contohnya kalau misalkan dia pengen makan terus udah bergantung sama kita tuh, kayak dia tuh nganggap kita sebagai teman-teman gitu. Tuh, dia lapar teman-teman. Nanti kita coba kasih makan ya. Bagi kalian yang baru mau coba belajar untuk nge-cap si burung hantu, ini sangat cocok banget bagi pemula teman-teman. Karena dia tuh nggak gampang terserang penyakit. Dia salah satu burung hantu yang kuat. Mau makan apapun juga kuat, tapi sangat tidak disarankan untuk memberi makan yang bukan untuk makan di alamnya gitu. Seperti yang banyak saya temui gitu di berbagai postingan di marketplace atau di postingan di grup-grup, itu banyak sekali si Buffy ini dikasih makanan nasi teman-teman. Nasi terus tahu terus tempe, itu kan sebenarnya bukan porsinya untuk dia gitu. Jadi lebih baik dia tuh dikasih emang yang udah seharusnya dia makan gitu. Untuk kalian nih yang nanya gimana sih porsinya sekali ngasih makan buat si Buffy Fish Owl. Jadi yang saya lakukan itu biasanya kalau misalkan memberikan makan buat si Buffy Fish Owl, ini namanya si Coki teman-teman. Biasanya saya memberikan makan si Coki ini kalau misalkan burung-burung emprit tuh yang kecil, burung sawah, biasanya pagi sama malam. Pagi sebelum berangkat kerja, terus malam setelah pulang kerja. Nah, biasanya kalau pagi itu memberikan porsi antara 2 sampai 3 ekor gitu. Malam itu saya biasanya memberikan sampai 5 ekor. 5 ekor burung emprit. Atau kalian tuh misalkan bertanya-tanya, "Bang, kenapa sih 5 ekor aja masih pengen dia makan gitu, lebih dari 5 ekor?" Nah, jadi jangan dibiasain kayak gitu, teman-teman. Kita berpacunya terhadap alam aja. Dia di alam itu nggak sering menemukan makanan-makanannya, atau misalkan dia sampai puasa berhari-hari karena tidak ada mangsanya gitu. Nah, jadi yang saya tadi bilang pagi 2 sampai 3 ekor, nah malam baru dia kenyangin sampai 5 ekor. Gimana sih lihat dia kenyang gitu? Kita elus aja nih bagian bawah perutnya. Kalau misalkan udah kerasa penuh gitu, baru sama teman-teman udah jangan dikasih lagi gitu. Oke teman-teman, yang terakhir saya bakal coba buat nge-treatment karena ini burung baru nih di saya, baru beberapa bulan aja, belum bisa FTM atau belum memiliki skill, makanya kita coba buat latih teman-teman. Oke, kita lihat videonya. Oke teman-teman, jadi mungkin sekian dulu perbincangan kita kali ini. Nanti saya bakal membagikan video selanjutnya, yaitu bagaimana cara melatih si Buffy Fish Owl ini. Oke teman-teman, goodbye.